Pesona si gadis desa, episode 189 dengan judul Ucapan Cinta. Selamat mendengarkan. Vedo menarik nafas dalam-dalam setelah membaca pesan yang dikirim oleh Luri. Tadi dia sudah panik setengah mati ketika nomor gadisnya tiba-tiba tak bisa dihubungi lagi setelah panggilan pertamanya diabaikan. Nania, mau sampai kapan sih kau menjahili aku? Sebentar lagi kan kita akan menjadi saudara ipar. Masa iya kita akan terus bermusuhan? Gumam Vedo sambil menggelengkan kepala. Sambil berjalan menuju ruangannya, Vedo sesekali membalas sapaan para karyawan. Dia baru saja kembali setelah menghadiri pertemuan penting di luar kantor bersama dengan ayahnya. Dan ketika Vedo hendak memutar knop pintu, tiba-tiba saja wajah Kanita melintas di matanya. Vedo terhenyak. Dia kaget dan bingung sendiri mengapa wajah wanita itu bisa muncul di pikirannya. Pertanda apa ini? Batin Vedo. Khawatir ada hal buruk yang akan terjadi antara dia dengan Kanita, secepat kilat Vedo langsung mengirim pesan pada sang ayah. Setelah itu Vedo bergegas masuk ke dalam ruangannya sembari mengusap wajahnya hingga memerah. Dia merasa sangat tidak tenang sekarang. Hai, ada-ada saja sih. Masa iya Kanita masih belum puas juga mencari masalah denganku? Dia kan sedang hamil, ucap Vedo sambil berjalan menuju sofa. Setelah itu Vedo duduk. Dia diam berpikir sambil menunggu ayahnya datang. Tak berapa lama kemudian orang yang ditunggu-tunggu oleh Vedo akhirnya muncul juga. Kedua alis Matteo saling bertaut ketika melihat Vedo yang tengah menatapnya dengan raut wajah yang begitu serius. Ada apa, Ved? Kenapa kau menatap ayah sampai seperti itu? Tanya Matteo sembari mendudukkan bokongnya di atas sofa. Dia lalu balas menatap Vedo yang masih belum menjawab pertanyaannya. Ada apa? Cerita saja. Ayah, perasaanku mendadak terasa tidak nyaman setelah wajah Kanita melintas di pikiranku. Menurut ayah ini pertanda buruk bukan? Sahut Vedo balik bertanya. Ya, kau benar. Itu adalah pertanda yang sangat buruk, Ved. Vedo menelan ludah sambil mengerjapkan mata. Kalau saja yang bicara itu bukan ayahnya, Vedo pasti akan melemparkan jas yang dia pakai ke wajah orang tersebut. Bisa-bisanya ya ayahnya ini malah bercanda di saat dirinya sedang gelisah. Benar-benar menjengkelkan. Hehehe, maaf. Ayah hanya ingin menghiburmu saja tadi. Wajahmu terlihat sangat tegang, jadi ayah berinisiatif untuk sedikit melawak supaya kau bisa merasa lebih rileks. Ucap Matteo langsung meminta maaf, begitu menyadari kalau putranya sedang tidak ingin bercanda. Dan sedetik kemudian ekspresi di wajah Matteo langsung berubah dingin. Dia sudah dalam mode serius sekarang. Minta anak buahmu untuk menyelidiki apa yang sedang dilakukan oleh Kanita. Bisa jadi perasaan gelisah yang kau rasakan memang pertanda kalau Kanita akan kembali mengganggu hubunganmu dengan Luri. Jadi sebelum ada sesuatu yang terjadi, akan lebih baik kalau kau membuat langkah pencegahan. Aku sudah memerintahkan orang untuk mengawasi gerak-gerik Kanita dan keluarganya, Ayah. Dan mereka tidak melaporkan apapun padaku. Ucap Vedo sambil menyadarkan tubuh kekarnya ke sofa. Lalu Andero, dia tidak melarikan diri dari tanggung jawabnya kan? Kalau masalah itu aku kurang tahu, Ayah. Ibu yang mengurusnya. Telepon ibumu sekarang. Tanyakan padanya apakah ada kemungkinan untuk Andero mengabaikan Kanita atau tidak. Jika ada, kita harus secepatnya mengambil tindakan. Paham kau? Vedo mengangguk. Segera dia meraih ponsel di atas meja kemudian menghubungi nomor sang ibu.
Butuh waktu selama beberapa detik sebelum akhirnya panggilan tersebut dijawab. Halo Fed, ada apa? Bu, perasaanku mendadak terasa gelisah. Dan sekarang aku dan ayah sedang membicarakan tentang Andero dan Kanita, jawab Vedo. Jeda sejenak, Matteo memperhatikan putranya yang tengah menghela nafas. Tidak disangka ternyata rasa yang dimiliki Vedo untuk Luri benar-benar sangat besar. Padahal selama ini tak sekalipun Matteo pernah melihat Vedo yang merasa begitu terusik, meski hampir di setiap harinya ada wanita yang datang mengganggu. Namun kali ini adalah pengecualian. Putranya yang kekanakan mulai serius dalam menjaga hubungannya. Dan jujur, itu membuat Matteo merasa bangga terlepas dari masalah yang sedang mengusik kehidupan putranya sekarang. Tadi wajah Kanita tidak sengaja terlintas di pikiranku, Bu. Lalu setelahnya aku merasa tidak nyaman. Aku khawatir ini adalah pertanda buruk untuk hubunganku dengan Luri. Lanjut Vedo. Lalu masalahnya apa? Kau ingin ibu bagaimana? Aku dan ayah ingin tahu apakah laki-laki itu akan mengkhianati janjinya untuk tetap bertanggung jawab pada kehamilan Kanita atau tidak. Anggaplah ini adalah langkah pencegahan jika seandainya firasat yang aku rasakan menjadi kenyataan. Aku khawatir Kanita akan mengambil keputusan dengan menyebutku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada hidupnya, Bu. Jadi aku ingin memastikan kalau Andero ada di pihak kita. Untuk masalah itu kau tidak perlu takut, Fed. Tidak ada yang tidak bisa ibu lakukan jika sudah menyangkut tentang kebahagiaanmu dan Kayo. Kalau memang benar dia berani melarikan diri dari masalah ini, sekuat apapun latar belakang keluarganya, ibu tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Dia yang berbuat, jadi harus dia yang bertanggung jawab. Dan apapun caranya, ibu akan pastikan kalau Anderola yang akan menikah dengan Kanita. Jadi kau jangan khawatir ya. Percaya pada ibu. Semuanya pasti baik-baik saja dan akan berjalan seperti yang kita mau. Oke? Vedo dan Matteo sama-sama menarik nafas lega setelah mendapat kepastian dari wanita yang begitu mereka cintai itu. Aman. Semua masalah pasti beres jika wanita luar biasa ini sudah turun tangan. Ya sudah kalau begitu, Bu. Terima kasih untuk semua perhatian yang Ibu berikan untukku. Aku mencintaimu, ibuku sayang, ucap Vedo sembari mengedipkan mata ke arah sang ayah. Vedo ingin sedikit menggoda pria posesif ini dengan cara mengumbar kata cinta pada ibunya. Hehehe, biasalah. Kau lebih baik tidak mencari gara-gara dengan ayahmu, Fed. Ibu tidak mau emosi ayahmu sampai terbawa ke rumah. Ingat itu. Awalnya Matteo sangat ingin menerkam putranya saat ini juga. Tapi setelah dia mendengar pembelaan istrinya, mendadak kekesalan Matteo langsung musnah. Dia malah terkekeh senang melihat Vedo yang kalah telak sebelum sempat mereka beradu mulut. Hehehe, sudah tahu kalau ibumu itu sangat cinta mati pada ayah. Berani sekali kau mengumbar cinta padanya. Rasakan, pasti rasanya sedih sekali bukan karena ucapan cintamu tak dibalas? Olok Matteo sambil tersenyum penuh kemenangan. Jangan senang dulu ayah. Oke, kali ini aku mengaku kalah. Akan tetapi di lain waktu aku pastikan kalau ibu akan membalas ucapan cinta dariku, sahut Vedo penuh percaya diri. Cih, dasar tidak tahu malu kau. Ibumu itu istriku, dan dia hanya akan membalas pernyataan cinta dari ayah seorang. Vedo terkekeh. Rasanya sungguh melegakan setiap kali dia bisa membuat ayahnya kesal seperti ini. Setelah itu Vedo memainkan ponsel yang ada di tangannya. Pikirannya berkelana. Kali ini apa lagi? Tanya Matteo penasaran. Masalah Kanita sudah beres. Apalagi yang mengganggu pikiranmu? Ayah,
Kenapa saat di rumah Luri ayah tidak langsung melamarnya di hadapan Paman Luyan saja? Kan tadi di sana ayah memiliki banyak kesempatan untuk membahas hal ini. Kenapa tidak dilakukan? Sahut Vedo balik bertanya. Dasar tidak sopan. Harusnya kau itu menjawab pertanyaan ayah terlebih dahulu. Baru setelahnya kau boleh balik bertanya. Bagaimana sih? Sudahlah ayah, protesnya nanti saja. Sekarang jelaskan kenapa ayah tidak melamarkan Luri untukku ketika sedang mengobrol dengan Paman Luyan dan Bibi Nita. Ayah tahu tidak kalau sepanjang perjalanan menuju Jepang, hatiku tidak berhenti berdenyut nyeri karena tidak bisa membawa Luri pulang kemari. Aku itu tidak bisa hidup tanpanya, ayah. Aku ingin terus melihatnya setiap hari. Keluh Vedo setengah merengek pada ayahnya. Mateo bergidik jijik melihat putranya yang merengek sambil menggeliat seperti bayi anakonda. Jujur, ini sangat menggelikan. Ingin rasanya Mateo mencopot sepatu kemudian melemparkannya ke wajah Vedo agar dia berhenti melakukan hal menjijikan seperti ini. Julukan Casanova penakluk ranjang sekarang benar-benar sudah tidak cocok lagi untuk Vedo. Karena sekarang putranya lebih cocok disebut sebagai pria idiot yang tergila-gila pada seorang wanita. Menggelikan. Menyesal ayah datang ke ruangan ini, Ved. Omel Mateo sebelum akhirnya beranjak pergi dari sana. Dia sudah sangat tidak tahan melihat kelakuan Vedo. Membuatnya ingin muntah saja. Melihat ayahnya pergi sambil bersungut-sungut membuat Vedo tak kuasa untuk tidak tertawa. Dia bahkan sampai jatuh terbaring saking lucunya melihat ekspresi jijik di wajah sang ayah ketika Vedo dengan sengaja menggeliat di depannya tadi. Benar-benar hiburan yang sangat menyenangkan.